Jadi, sebagaimana kita ketahui, sejak akhir daripada 2019, kita dihantui oleh virus yang mewabah seluruh dunia. Mulai akhir 2019 itu sampai dengan sekarang masih terus terjadi wabah ini dan belum selesai. Jadi semenjak bulan Maret 2020, wabah ini telah menyebar ke seluruh dunia dan WHO telah menetapkan pandemi ini sebagai pandemi dan Indonesia menetapkan COVID ini sebagai bencana nasional. Jadi COVID ini sangat mudah menular dari manusia ke manusia sehingga kasusnya tetap terus bertambah dari hari ke hari, dan COVID apabila dia masuk ke dalam sel tubuh kita, dia akan bermultiplikasi ataupun dia akan memperbanyak diri dan merusak organ-organ tubuh daripada sel-sel di kita. Nah, saat ini ya COVID untuk Indonesia sudah menyebar sampai ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah, dari kota ke desa, dan telah ada mungkin kita sudah pernah kena ataupun tetangga kita semuanya sudah ada yang merasakan terinfeksi ini, ya. Dan ini berdampak sekali pada status kesehatan kita, masyarakat, ekonomi, pendidikan kita, ya, anak-anak kita tidak bisa belajar seperti sedia kala, belajarnya online, ya. Kondisi sosial kita sedikit terganggu, keamanan, dan untuk itu harus diatasi dengan berbagai cara secara multisektoral, ya. Jadi kita tidak bisa sendiri menghadapi COVID ini, ya. Nah, harus semua sektor kita libatkan. Nah, dari sektor kesehatan kita perketat yang namanya proses pencegahan. Nah, pencegahan ini kita mulai dari diri sendiri, ya, melalui protokol kesehatan yang ketat. Ya, protokol kesehatan ketat ini bisa kita mulai dari diri sendiri, ya. Kita terapkan perilaku hidup bersih sehat di lingkungan keluarga kita, ya. Di lingkungan keluarga kita, perilaku hidup bersih dan sehat sehingga keluarga kita aman dan terhindar dari COVID-19, ya. Dengan moto di rumah saja dan keluarga saja, saling jaga. Jadi seluruh anggota keluarga bersatu, ya, dan saling memahami tentang prosedur kesehatan yang baik dan benar dengan 4 pilar, yaitu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan jika terkena infeksi, kenali gejalanya dan segera periksakan ke petugas kesehatan. Ya, keluarga saja ini suatu pilar di mana pilar terkecil dari diri kita dan keluarga kecil kita untuk saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan kita agar terhindar dari virus corona. Ya. Apa fungsinya, maknanya? Keluarga saling jaga adalah keluarga yang melakukan aktivitas rutin setiap hari di rumah dan saling menjaga dalam penerapan perilaku hidup bersih dan sehat antar anggota keluarga agar terhindar dari infeksi COVID-19. Fungsinya apa? Jadi sesama anggota keluarga akan mendapat informasi tentang penularan dan perilaku untuk mencegah penularan tersebut, penyediaan sarana untuk pencegahan secara konsisten, dan penerapan dan atau pembagian tugas, ya, pemantauan kondisi kesehatan masing-masing anggota keluarga, dapat juga sebagai penghubung ke petugas kesehatan, pelaporan kondisi anggota keluarganya ke petugas kesehatan, pemantauan aktivitas rutin anggota keluarga, dan melakukan aktivitas rutin yang menyenangkan, ya, sehingga imunitas kita tetap naik dan tinggi, dan melaporkan segala apa yang akan kita lakukan berhubungan dengan penularan dan penyakit COVID-19. Nah, penerapan keluarga saja itu, keluarga selalu diingatkan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Perilaku hidup bersih sehat dengan
dengan 4 pilar tadi, yaitu selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan mengenali gejala ya. Perilaku hidup bersih dan sehat ini dilakukan di mana saja ya. Perilaku hidup bersih dan sehat saat masuk rumah, ataupun di dalam rumah, ataupun perilaku hidup bersih dan sehat jika kita keluar rumah. Jadi dalam segala hal aktivitas kita sehari-hari, kita selalu diingatkan tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh aktivitas kita dalam masa new normal ya. Pada saat kita ngantor ya, mungkin ya kita harus tentunya wajib pakai masker ya. Begitu kita meminum multivitamin untuk meningkatkan imunitas kita, membawa alat makan sendiri, membawa sajadah sendiri ya, membawa tisu ataupun dan hand sanitizer ya. Nah, saat kita aktivitas berbelanja ya, mungkin kita wajib memakai masker ya dengan baik dan benar ya, memakai baju yang lengan panjang, memakai sarung tangan ya, membawa tisu basah dan hand sanitizer. Ini penting ya untuk mencegah kita membawa virus masuk ke dalam rumah. Lalu ini contohnya yang lain, jika kita naik kendaraan umum ataupun ojek online ya, kita mungkin akan memakai masker tetap ya, membawa helm sendiri kalau bisa, memakai sarung tangan dan baju dengan lengan yang panjang ya. Lalu kita tetap membawa tisu basah dan hand sanitizer ya. Diupayakan babang drivernya tetap melakukan protokol kesehatan dengan membawa disinfektan sendiri ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya ya. Ya, di dalam tas kita ini, jika kita berpergian, tetap membawa peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan untuk kita berkegiatan sehari-hari, sehingga tidak tercampur dengan orang lain, seperti tisu ya, alat ibadah ya, kantong untuk masker, alat-alat makan ya, dan hand sanitizer ya, jangan lupa hand sanitizer. Nah, ini protokol umum untuk pencegahan COVID-19 ya. Jadi sebelum berangkat keluar rumah, diupayakan hindari memakai pernak-pernik ataupun aksesoris yang kita rasa tidak esensial ya, seperti iwang ya, ataupun gelang ya. Lalu jika wanita dengan rambut panjang, usahakan rambutnya tersusun rapi ya, tetap memakai masker yang benar, dan selalu kenakan masker dan membawa hand sanitizer serta sabun cuci tangan, sehingga kita selalu mencuci tangan ataupun menggunakan hand sanitizer setelah kita menyentuh berbagai tempat atau benda yang kebetulan kita sentuh. Jadi setelah menyentuh benda-benda, kita harus selalu menggunakan hand sanitizer. Lalu jika kita menggunakan transportasi publik, diupayakan kita tidak berjabat tangan, ya, tidak menyentuh bagian-bagian wajah, ya, selalu menjaga jarak, dan usahakan jika kita naik kendaraan umum, kacanya selalu agak terbuka supaya ventilasi udara tetap baik. Lalu jika kita di ruang publik ya, upayakan kita tidak berkerumun ya, menjaga jarak, masker tetap digunakan ya. Jika perlu kita menggunakan face shield ya. Gunakan jika kita sedang bersin atau batuk, gunakan tisu ataupun tisu basah untuk menutup mulut kita dan membuangnya ke tempat sampah yang tertutup dan tersedia ya. Selalu kita mencuci tangan ataupun dengan air mengalir ataupun menggunakan hand sanitizer sesering mungkin. Lalu saat memasuki kantor ya, saat memasuki tempat kerja kita sebaiknya diukur suhu ya. Bersihkan alas sepatu dengan desinfektan, lalu kita mencuci tangan dengan air yang mengalir ya. Bersihkan meja atau tempat peralatan kerja kita ya dengan desinfektan secara rutin ya. Hindari berbagi alat tulis ya atau alat kerja dengan orang lain ya. Hindari ruang rapat tatap muka secara langsung jika memungkinkan ya.
buat alternatif jam kerja ya, bisa diatur jamnya mungkin supaya menghindari terjadinya penumpukan atau kerumunan ya. Ketika kita meninggalkan kantor ya, ganti ganti langsung pakaian kita yang berasal dari luar dengan masukkan ke keranjang dan masukkan ke tempat tempat baju kotor ya. Lalu kita cuci tangan dan saat kita memasuki rumah, lepaskan alas kaki kita, langsung cuci tangan, langsung kita menuju ke kamar mandi, ya, ke kamar mandi, kita mandi, bilas seluruh tubuh kita dengan menggunakan sabun, lalu baru kita bertemu dengan anggota keluarga lainnya. Jadi jangan dulu kita dari luar rumah sampai di rumah ketemu dengan anggota keluarga lainnya sebelum kita cuci baju dan mandi. Yang selanjutnya, jika kita terkena infeksi ya, infeksi virus COVID, kita dapat melakukan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri ini bagi orang yang terinfeksi dengan tanpa gejala ataupun gejala yang ringan. Nah, syarat isolasi mandiri dia tidak bergejala ataupun disebut asimptomatik ataupun gejala ringan. Lalu memiliki rumah atau memiliki fasilitas yang baik yang seperti disampaikan oleh Dr. Fuad tadi ya, dia memiliki fasilitas ataupun tempat di lantai 2 ataupun tempat yang nyaman ataupun tempat yang memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi, dan alat-alat yang perlu disediakan yaitu alat pengukur suhu ataupun termometer dan alat pengukur kadar oksigen di dalam tubuh, oximeter. Nah, gejala yang penyakit infeksi COVID yang dapat melakukan isolasi mandiri yaitu yang tanpa gejala, di mana frekuensi napasnya 12 sampai 20 kali per menit ya. Dengan kadar oksigen kita ukur dengan saturasi itu masih lebih dari 95. Ataupun gejala ringan ya, ada sakit kepala sedikit, ada demam ya sedikit, kadang-kadang batuk, ada kelelahan, merasa lesu ya, hilang indera penciuman ataupun perasa, mual-mual atau muntah ringan ya, diare ringan, ada infeksi mata ringan ya. Frekuensi napas masih 12 sampai 20 kali per menit dengan kadar oksigen masih 95. Jadi orang-orang yang tanpa gejala dan gejala ringan ini dapat melakukan isolasi secara mandiri dengan pemantauan dari petugas kesehatan. Ya, jadi selama isolasi mandiri ya, dia harus tetap di rumah saja ya, atau tetap di tempat isolasinya ya. Gunakan masker, selalu menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya. Nah, rajin-rajin cuci tangan dan tetap mematuhi etika batuk dan bersin yang benar ya. Jadi walaupun dia isolasi mandiri di rumah, kalau bersin tetap harus menutup mulutnya dan membersihkan daerah sekitar mulut dan wajah dengan tisu basah ataupun tisu ya, dibuang ke tempat yang telah disediakan ya, tempat sampah tertutup. Lalu selalu memeriksa suhu ya, pagi dan sore ya, 2 kali sehari, dan memeriksa kadar saturasi oksigen serta nadi. Dia harus lebih di atas dari 95 dengan nadi yang berkisar antara 60 sampai 90 atau 100 kali per menit ya. Dan pantau laju napasnya. Jadi dihitung pola napasnya tidak lebih dari 20 kali per menit. Dan tetap makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna seperti diajarkan oleh guru-guru kita mulai dari taman kanak-kanak dulu. Jadi itu sangat penting ya. Karena 4 sehat 5 sempurna itu adalah ajaran dari orang-orang tua kita
ya, asupannya lengkap, karbohidrat, protein, lemak, buah-buahan, sayur, dan ditambah susu. Jadi makanan 4 sehat 5 sempurna itu sudah lebih dari cukup untuk asupan daripada kita sehari-hari untuk meningkatkan imunitas kita. Selanjutnya, dalam kegiatan sehari-hari, apa yang kita lakukan selama isolasi mandiri, ya? Kita buka jendela kamar kita agar ventilasi udara kamar kita tetap baik, ya. Kalau bisa dan memungkinkan, berjemur di matahari pagi, ya. Rajin-rajin cuci tangan, olahraga rutin secara ringan, ya. Makan makanan bergizi seimbang. Lalu pisahkan cucian kotor kita dengan anggota keluarga yang lainnya, ya. Bersihkan kamar kita setiap hari. Cuci alat makan kita sendiri, ya. Periksa suhu dan kadar oksigen kita dan tidur di kamar yang terpisah dari anggota keluarga yang lainnya. Ya. Selanjutnya, apa yang tidak boleh dilakukan, ya? Tidak boleh dilakukan kita keluar dari tempat isolasi, ya. Kita keluar, ya, menggunakan barang-barang bersama dengan anggota keluarga lainnya yang tidak terinfeksi. Nah, tidak boleh dilakukan, ya. Menerima tamu, ya. Lalu tidak boleh dilakukan mengganggu ataupun menimbulkan aktivitas yang menimbulkan kegaduhan, ya. Mencampur tempat penyimpanan barang-barang dengan orang lain yang tidak terinfeksi, dan bagi bapak-bapaknya mungkin yang kebiasaannya merokok, selama isolasi mandiri tidak diperbolehkan untuk merokok, ya. Jadi selama isolasi mandiri kalau bisa puasa merokoknya, mungkin nanti setelah isolasi mandiri mungkin akan berhenti terus, ya. Diharapkan begitu. Selanjutnya, lama perawatan untuk isolasi mandiri untuk yang tanpa gejala itu adalah 10 hari sejak terkonfirmasi, dan untuk yang gejala ringan adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Jadi yang tanpa gejala adalah 10 hari, yang gejala ringan berkisar 10 sampai 13 hari. Nah, untuk ibu-ibu hamil bagaimana yang terkonfirmasi positif COVID? Jadi untuk ibu hamil ataupun ibu nifas dapat juga melaksanakan isolasi mandiri dengan syaratnya, yaitu mendapat izin dari dokternya, ya. Dia berkonsultasi dulu tentang gejalanya, ya. Tidak memiliki gejala atau tidak infeksinya tidak bergejala ataupun gejala ringan, ya, sama seperti tadi. Tidak memiliki komorbid, ya. Tidak memiliki komorbid ataupun penyakit pemberat lainnya, ya. Ya. Memungkinkan memiliki tempat yang memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri, ya. Ada dukungan dari lingkungan, baik keluarga, dukungan fisik, dukungan mental, ya, dan dukungan tenaga medis, ya. Isolasi mandiri dilakukan selama 14 hari, ya. Mampu melakukan pemantauan terhadap diri sendiri, ya, dan dapat mendapatkan obat-obatan, ya, jika dibutuhkan. Untuk ibu hamil, dia syarat untuk isolasi mandiri yaitu usia kehamilan di bawah 37 minggu, ya. Jika di atas 37 minggu tidak dianjurkan untuk isolasi mandiri di atas 37 minggu, dan masih dapat beraktivitas sendiri, makan dan minum sendiri. Nah, untuk itu ibu hamil dan nifas ini harus selalu waspada adanya tanda-tanda pneumonia, yaitu adanya tanda-tanda infeksi ataupun radang dari paru-paru, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan dari suhu tubuh, demam, ada peningkatan dari frekuensi napas ataupun sesak, ya, dan ataupun peningkatan daripada batuk. Jadi jika ada tanda-tanda dari pneumonia ditandai dengan ditambah salah satu ada gejala dan seperti frekuensi napas di atas 30 kali ataupun adanya penurunan daripada kadar oksigen di bawah 93%, maka sebaiknya ini tidak melakukan isolasi mandiri. Sebaiknya dilakukan isolasi di fasilitas kesehatan. Nah, apa kegiatan ibu hamil itu selama isolasi mandiri? Ini hampir sama saja, ya, dengan orang-orang yang melakukan isolasi mandiri pada umumnya, yaitu selalu membuka jendela agar ventilasi
ruangan tempat isolasi itu baik, sebisa mungkin berjemur di matahari ya pagi, rajin mencuci tangan, olahraga ringan ya, makanan bergizi seimbang ya, melaksanakan etika batuk yang benar ya, yaitu dengan ketika batuk ataupun bersin menutup mulut dengan tisu basah ataupun tisu, setelah itu mencuci tangan ya. Cukup minum itu sesuai dengan kebutuhan, cukup minum air putih. Lalu mengkonsumsi suplemen ya untuk mendukung kehamilannya. Mengukur dan mencatat suhu tubuh 2 kali sehari. Jika ada dapat melakukan telemedicine ke petugas kesehatan dan segera informasikan kondisi-kondisi harian ke petugas kesehatan. Jika terjadi peningkatan suhu misalnya, jika terjadi peningkatan frekuensi napas, ataupun jika terjadi peningkatan daripada gejala sesak, segera informasikan ke petugas kesehatan untuk dinilai apakah tetap melanjutkan melaksanakan isolasi mandiri atau isolasi mandiri harus diakhiri dan isolasi diteruskan ke fasilitas kesehatan. Jadi tetap kontak dengan petugas kesehatan dan yang memantau kondisi ibu dari hari ke hari. Nah, untuk ibu hamil dan nifas ini juga yang sedang melakukan isolasi mandiri tidak boleh pergi bekerja ya, ataupun pergi ke sekolah mengantar anak ataupun ke ruang publik ya, dan tidak boleh menggunakan transportasi publik, tidak boleh keluar rumah atau keluar dari tempat isolasi mandiri walaupun sekedar membeli makanan ya, dan tidak boleh menerima tamu ataupun keluarga yang tidak terkonfirmasi. Jadi harus benar-benar menjaga diri untuk tidak menularkan ke orang lain. Selanjutnya ya, untuk dukungan keluarga ya, anggota keluarga yang kontak erat segera memeriksakan diri apakah dia positif apa negatif ya. Anggota keluarga selalu menggunakan masker dan menjaga jarak dengan anggota keluarga lainnya yang terkonfirmasi positif. Jangan sekali-sekali menyentuh area wajah ya sebelum kita mencuci tangan ya, dan segera mencuci tangan sesering mungkin jika kita menyentuh barang-barang ataupun benda-benda yang benda-benda yang selalu disentuh oleh orang lain ya. Ingatkan selalu membuka jendela dan membersihkan daerah yang sering disentuh pasien ya. Lalu yang tidak kalah penting adalah persiapkan kebutuhan sehari-hari baik sandang, pangan ya, makanan dan ataupun alat-alat kebutuhan sehari-hari itu harus terpenuhi ya. Komunikasi harus aktif ya, baik dengan anggota keluarga lainnya ataupun dengan petugas kesehatan yang selalu memantau perkembangan ya. Lalu komunikasinya harus bersifat menghibur ya, tidak negatif, harus menghibur dan mengingat dan komunikasi yang positif sehingga imunitas tubuh pada orang-orang yang sedang isolasi mandiri tetap meningkat ya, dan selalu mengingatkan konsumsi obat-obat ya. Nah, untuk balita dan anak-anak prasekolah ya, ini juga dapat melakukan isolasi mandiri ya. Syaratnya untuk anaknya ya, dia itu anak yang tidak bergejala ataupun gejala ringan seperti batuk pilek ya, demam ringan, diare ringan ya, muntah, serta ada ruam-ruam yang ringan ya. Anaknya ini harus aktif ya, bisa makan dan minum sendiri. Anak harus diedukasi untuk menerapkan etika batuk ya. Lalu anak dapat dipantau ya gejala dan keluhannya sehari-hari dan dapat diperiksa suhunya ya, dan memiliki lingkungan yang mendukung ya, baik fasilitas dan dukungan orang-orang sekitar daripada anak tersebut ya. Nah, tentunya anak tersebut harus didampingi oleh pengasuh. Pengasuh ini bisa aja anggota keluarga, bisa ataupun anggota ataupun orang lain ya, yang sehari-hari yang dikenal anak ini ya,
dan dapat ya mendukung anak untuk mengadakan isolasi mandiri ya. Jadi pengasuh ini bisa saja orang tua ya, orang tua bisa tetap jadi pengasuh untuk anak yang positif ya. Disarankan pengasuh ini adalah orang-orang yang memiliki resiko rendah terhadap gejala COVID ya. Ya biasanya jangan pengasuhnya ini harus biasanya orang-orang yang masih agak muda ya, jangan orang tua ya, jangan terlalu tua ya, sehingga rentan jika terkena COVID ya. Ataupun pengasuhnya ini kalau bisa orang-orang yang tidak mempunyai komorbid, tidak mempunyai penyakit-penyakit penyerta ya. Bila ada anggota keluarga ya yang dikenal oleh si anak yang positif, juga dia dapat menjadi pengasuh untuk anak tersebut dan melakukan isolasi mandiri secara bersama ya. Jika anak dan orang tua ya, jika pengasuhnya adalah orang tua yang orang tuanya negatif ya, dia tetap dapat menjadi pengasuh anak yang positif dan disarankan tetap menjaga jarak ya sehari-hari dan tidur secara terpisah di kasur yang terpisah ya. Nah, jangan lupa tetap memberikan dukungan psikologis pada anak tersebut. Nah, sarana dan prasarana yang perlu disediakan ya. Jika ruang isolasi terbatas ya kelompokkan anak ataupun bayi dan pengasuhnya di bagian ruang terpisah dari anak dan balita dan pengasuhnya yang negatif ya. Ventilasi harus baik ya, tersedia tempat tidur ya, spray dan alas popok untuk setiap anak ya. Teras atau akses ruang terbuka ya yang cukup sehingga sinar matahari kalau bisa dapat terakses ke ruangan tersebut ya. Memiliki fasilitas cuci tangan yang baik ya. Dan untuk anak-anak dengan disabilitas ya, ini harus mempunyai akses yang baik ya, dukungan yang baik ventilasi ataupun dukungan secara moral ya. Tersedia toilet yang terpisah bagi penghuni lain dan tersedia tempat sampah yang tertutup ya. Nah ini penting, jadi segala macam benda-benda yang digunakan di tempat isolasi mandiri anak tersebut harus masuk ke dalam tong sampah yang tertutup dan segera ditutup tong sampahnya, tidak bercampur dengan sampah-sampah yang lainnya. Nah, alat yang perlu disediakan ya seperti biasa ya, termometer ataupun pengukur suhu dan pengukur oksigen, kadar oksigen, oximeter, dan obat yang perlu disiapkan ya, obat-obat untuk penurun panas jika diperlukan ya, dan multivitamin ataupun obat-obat lainnya yang berfungsi meningkatkan imunitas tubuh pada penderita yang isolasi mandiri. Protokol isolasi mandiri ini secara umum ya, tetap di tempat isolasi ataupun tetap di rumah ya, selalu menggunakan masker ya, ini menjaga jarak, mencuci tangan sesering mungkin, istirahat cukup dan aktivitas ringan ya. Periksakan suhu minimal 2 kali sehari pagi sore dan pantau frekuensi napas ya. Menerapkan etika batuk yang benar ya. Untuk bayi ya tetap diberikan ASI dan mendapat sinar matahari pagi ya. Bersihkan mainan yang sering dipegang oleh anak tersebut dan buang popok sekali pakai di tempat yang tepat dan segera dibungkus ataupun ditutup. Nah, tanda bahaya ya, ini kenali tanda bahaya. Segera bawa anak ke rumah sakit apabila ada gejala ini ya. Anak lesu ataupun tidur terus ya, tidak berespon, bahkan sampai penurunan kesadaran, ini harus segera dibawa ke rumah sakit ya. Hitung pernapasannya ya. Jika anak di bawah 2 bulan, jika dia napas lebih dari 60 kali per menit, nah itu menandakan dia mengalami distres napas ataupun sesak napas. Untuk anak 2 sampai 11 bulan itu 40 kali per menit. Jadi dihitung frekuensi napasnya ya. Untuk anak 5 tahun ya, dia
mengalami frekuensi napasnya 30 kali per menit, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Berarti anak tersebut mengalami yang namanya sesak napas. Lalu bila ada cekungan di dada ya, cekungan di dada berarti adanya yang kita sebut retraksi di dada ya. Itu menandakan anak tersebut berusaha untuk menarik napas ya, padahal dia sedang dalam keadaan sesak napas, ataupun ada pernapasan cuping hidung atau hidungnya kembang kempis ya. Dan jika kita ukur kadar oksigennya di bawah 95 ya, adanya mata yang agak kemerahan dan cekung ya, ada ruam-ruam dan leher yang bengkak ya. Jika adanya demam yang tidak turun-turun lebih dari 7 hari ataupun sampai kejang ya, anak tidak selera makan ataupun tidak mau minum ya, sehingga urinerin buang air kecilnya berkurang dan urinnya biasanya pekat ya. Jika ada ronsennya ya, dilakukan pemeriksaan ronsen, ada kelainan di dadanya ya, adanya gambaran ronsen yang menunjukkan tanda-tanda infeksi ya, ataupun pada anak-anak dengan adanya penyakit penyerta, misalnya ada kelainan bawaan dan sebagainya ya. Jadi jika ada tanda-tanda bahaya tersebut, anak sebaiknya tidak isolasi di rumah ataupun isolasinya dialihkan ke fasilitas kesehatan. Nah, kapan kita nyatakan dia selesai isolasi? Biasanya selesai isolasi umumnya jika dia gejala ringan ataupun tanpa gejala, dia berkisar 10 sampai 14 hari ya. Untuk yang bergejala dianjurkan seulang pada 10 hari ataupun hari ke-14 ya. Bila tidak melakukan seulang, sebaiknya isolasi selesai jika 10 hari plus 3 hari bebas gejala ya. Untuk yang ada penyakit penyerta ataupun gejala berat, maka selesai isolasinya ditentukan oleh penilaian daripada petugas kesehatan. Ya, terima kasih.